Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi wawancara hari ini. Untuk pertanyaan pertama, itu ada dari saya. Apakah Pak Jafar mendengar suara saya, Pak? Iya, oke, mendengar. Oke. Untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, bagaimana bidang ilmu desain seni memandang manusia dan bagaimana ilmu tersebut dapat membantu mengembangkan potensi manusia secara maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan? Oke, memandang hakikat manusia ya. Kalau menurut saya di bidang desain dan seni, atau kalau saya di sini fokuskan ke desainnya saja ya. Jadi memang desain itu selalu berangkat dari manusia. Ya, kenapa? Karena memang desain itu terlahir untuk menyelesaikan permasalahan dari manusia itu sendiri. Jadi bukan hanya menciptakan sebuah karya saja, tapi memang memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan kalau tadi dikatakan bagaimana apa tadi mau diulang yang keduanya? Ilmu Eh, ya. iya, Pak. Ilmu tersebut membantu mengembangkan potensi manusia gitu. Oke. Untuk ilmunya sendiri, jadi memang dalam desain ya, mahasiswa, kalau kita kaitkan dengan pendidikan itu di perguruan tinggi, maka mahasiswa itu belajar untuk mengembangkan kreativitas, belajar untuk menumbuhkan rasa empati yang lebih tinggi, dan ada critical thinking di situ, sehingga keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam konteks di pendidikan tinggi itu bisa memberikan solusi yang tentu bermanfaat gitu. Itu sih dari saya. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua bisa dilanjut dengan rekan saya, ya, Pak. Oke. Baik, Bapak, saya izin melanjutkan untuk pertanyaan yang kedua. Jadi kalau kita izin bertanya, Bapak, kalau kita bicara soal industri fashion yang lumayan kompetitif pada saat ini, menurut Bapak, nilai-nilai atau karakter profesional seperti apa sih yang sebenarnya tuh paling krusial untuk dimiliki seorang desainer muda agar mereka tuh tetap Agak putus-putus ya. Bentar. bertahan dan berkembang di era sekarang ini, Pak? Oke, karakter ya tadi ya, karakter profesional ya. Oke, jadi gini sebetulnya ya. Mm-mm. Tadi agak sedikit putus-putus, tapi saya nangkep ya apa yang ditanyakan tadi. Jadi karakter ya seorang desainer dalam hal uh, apa ya konteksnya sekarang gitu. Tentu yang pertama, seorang desainer itu harus mampu punya integritas. Ya itu yang wajib sih, karena bagaimanapun juga desain karya yang dibuat itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting gitu ya. Jangan sampai nanti ketika bikin sesuatu tanpa ada rasa tanggung jawab. Nah itu nggak boleh. Dan kalau sekarang ya, seorang desainer itu nggak bisa diem aja, harus mau terus belajar. Dan kita juga harus open kalau misalkan memang ada masukan-masukan yang membangun. Kuncinya itu. Kalau misalkan kita menutup diri saja, tidak terbuka terhadap masukan, tentu kita akan sulit berkembang. Itu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, Bapak. Kalau kita bahas untuk hubungan apa yang dipelajari di kampus ini dengan realita industri, Bapak, menurut pandangan Bapak, itu bagaimana keterkaitan antara kemajuan pendidikan fashion kita saat ini itu dengan laju perkembangan tren maupun industri itu tersendiri, Bapak? Oke, perkembangan pendidikan dengan tren industri. Yang jelas saling beriringan ya, karena gini, saya ngelihatnya pendidikan di kita gitu ya, di Indonesia itu sejalan dengan laju perkembangan di industri juga gitu. Pada akhirnya kan saling berkaitan. Kalau misalkan nanti industri makin berkembang, tentu pendidikan kita juga harus bisa mengikuti terkait dengan perkembangan itu. Gitu ya?
Poinnya itu bukan sih? Betul ya? Oke, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan tersebut. Oke Bapak, terima kasih. Boleh dilanjutkan dengan teman saya Bapak. Baik Bapak, izin bertanya untuk pertanyaan keempat. Jadi metode praktik apa aja yang menurut Bapak itu paling relevan untuk diaplikasikan di bidang ilmu tata busana, Pak? Oke, yang jelas project based learning itu paling utama. Kenapa? Karena kalau di busana ya, sebagai seorang fashion designer nantinya, kita itu bukan hanya belajar sebatas teori, bukan hanya sebatas pengetahuan saja, tapi keterampilan. Yang mana keterampilannya itu kita bukan hanya melihat dari hasil akhir, melainkan dari awal ya, pembuatan sketsa, kemudian tahap-tahap berikutnya gitu ya, sampai nanti baju itu jadi, itu sangat-sangat diperlukan. Makanya project based learning lah yang paling tepat ya, kalau menurut saya ya, dalam konteks tadi yang ditanyakan. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya untuk di pertanyaan kelima, bagaimana menurut Bapak tentang pendidikan di Indonesia dari tata busana ini, Pak? Oke, pendidikan Indonesia di tata busana. Kalau sekarang saya lihat sih makin berkembang ya, makin berkembang. Jadi banyak juga di Indonesia teknologi-teknologi yang dikembangkan, terutama dalam hal fashion, dan itu diadopsi juga di pendidikan kita. Dan memang harus seperti itu. Tadi berkaitan juga dengan pertanyaan sebelumnya ya, bahwa perkembangan pendidikan itu sejalan dengan kebutuhan dari industri. Dan saya lihat sih udah makin meningkat, tapi ada juga memang tantangan yang dihadapi. Soalnya sekarang kan makin cepat juga ya perkembangan, apalagi tren-tren fashion juga makin berkembang. Ada mungkin beberapa teknik yang dulu nggak ada, sekarang ada. Otomatis di pendidikan pun harus di-upgrade. Itu paling ada sedikit tantangan, tapi overall sudah makin berkembang. Baik, Gitu. Bapak, terima kasih. Akan dilanjutkan dengan teman saya, Pak. Oke. Bapak, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan. Sebelumnya apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, terdengar. Oke, saya lanjutkan pertanyaannya, Pak. Untuk pertanyaan ke-6, dan tadi Bapak sudah sebut kalau ilmu yang kita butuhkan itu biasanya dipersiapkan melalui proyek-proyek. Nah, dari proyek-proyek ini nih Pak, yang paling penting untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja menurut pengalaman Bapak, dan bagaimana untuk mahasiswa ke depannya Pak, dalam bidang pekerjaan langsung ketika sudah masuk dalam pekerjaan. Oke, persiapan ya, atau bekal untuk nanti di dunia kerja. Jadi sebetulnya karena kita di industri kreatif ya, sektor industri kreatif itu, kita yang paling penting adalah portofolio. Itu intinya. Jadi sebisa mungkin kita itu harus mengembangkan portofolio yang kita miliki ya, mulai dari saat kuliah ini, sehingga ketika nanti lulus itu ada banyak portofolio yang bisa kita jadikan senjata lah ya, kalau saya katakan, untuk bisa masuk dan bertarung di dunia kerja. Karena kalau kalian hanya mengandalkan ijazah itu hanya sebatas administratif sifatnya ya. Syarat untuk diterima di tempat tersebut ya, syaratnya S1 di bidang fashion misalkan, ya oke, kalian masuk. Tapi untuk next selanjutnya, apakah kalian bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain gitu, nah itu skill, dan skill itu dibuktikan atau dikemas menjadi portofolio ya. Jadi memang wujudnya portofolio, tapi di balik itu memang skill yang harus diutamakan. Bagaimana kalian nanti bisa bersaing itu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, di sebelumnya Bapak juga udah bilang kalau persiapan diri itu penting. Nah ini di era sekarang ini kan, apalagi perkembangan fashion yang makin cepat, dan era digitalisasi ini biasanya membuat kita sedikit mengecilkan diri atau
agak sedikit terlalaikan gitu Pak. Nah, menurut Bapak gimana sih cara agar kita bisa lebih disiplin ketika nanti di dunia pekerjaan atau masih kita dalam lingkungan sekarang ini, apalagi kita yang masih di dunia kampus, itu gimana cara mendisiplinkan diri agar kita bisa bertahan atau lebih berkembang untuk seterusnya? Oke, gimana biar tetap disiplin ya, walaupun teknologi makin berkembang, digitalisasi makin pesat gitu ya. Oke, kuncinya sebetulnya ada di diri kita ya. Kalau seperti itu, kita harus bisa memposisikan diri. Teknologi itu sifatnya memudahkan kita, ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Kalau kita ingin membuat sebuah desainnya itu bisa lebih mudah, kita boleh aja pakai teknologi. Cari ide, ya. Kemudian coba untuk meng-create beberapa visual. Boleh kita pakai AI. Tapi AI itu hanya untuk membantu. Ya, jangan sampai AI itu akhirnya menjadi sebuah karya kita tapi pakai ChatGPT. Nah, itu nggak boleh. Boleh kalian bikin desain dengan menggunakan ChatGPT, tapi hanya untuk membantu sumber inspirasinya, untuk membantu melihat bagaimana implementasi ketika dipadukan warna A dengan warna B. Tapi tetap nanti karya yang dibuat itu harus real dari kalian atau dari kita. Nah, pun sama dengan beberapa teknologi lain ya, kayak sosial media dan lain sebagainya. Itu kita perlu fungsikan sosial media itu sebagai teknologi yang memudahkan kita mencari informasi, bukan justru malah informasi yang di sosial media yang beragam kita terima mentah-mentah. Jadi jangan dibalik posisinya. Intinya itu ya, fokusnya, kendalinya itu ada di kita. Itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Pak dilanjutkan oleh rekan saya. Baik Pak, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Untuk selanjutnya, menurut Bapak gimana ilmu-ilmu yang ada di Tata Busana ini bisa merespon isu-isu yang ada di lingkungan, kayak misalnya isu keberagaman, keadilan, ataupun isu sosial yang ada di masyarakat? Oke, terkait dengan isu sosial. Kalau seperti itu sebenarnya gini ya, yang namanya kita di busana itu sangat erat kaitannya dengan sosial masyarakat gitu. Karena walau gimana pun juga cara kita berpakaian, cara kita membuat sebuah karya itu sangat mewakili kepribadian kita, sangat mewakili latar belakang kita. Nah, dengan demikian gimana caranya kita sebagai seorang fashion designer tentunya harus bisa membuat sebuah karya atau misalkan desain yang kita buat itu harus bisa menjawab kebutuhan dari masyarakat tersebut, ya. Dengan demikian kita bisa istilahnya ya, desain yang kita yang kita buat itu bisa diterima oleh semua kalangan, dan jangan sampai kita yang kita lakukan itu justru menciderai hati-hati dari masyarakat yang memang cukup sensitif gitu. Ada beberapa misalkan suku di sana yang tidak terbiasa dengan beberapa gaya berpakaian kita, walaupun sebetulnya fashion itu kan bebas. Maka dari itu fashion di sini memang betul-betul menjadi poin penting dalam merespon isu keberagaman, keadilan gitu ya, yang memang berkaitan dengan dengan kehidupan kita saat ini, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Ya Bapak, selanjutnya saya izin bertanya, bagaimana Bapak, menurut Bapak, apakah kurikulum pendidikan Tata Busana saat ini sudah relevan dengan perkembangan industri fashion dan kebutuhan di dunia kerja? Terima kasih. Udah relevan atau belum? Kalau ditanya seperti itu ya, kami itu berusaha terus meningkatkan pendidikan agar tetap relevan. Tapi apakah memang full seutuhnya udah relevan? Jawabannya ya sepertinya belum. Karena
sekarang itu kan cepet banget ya, tadi yang saya katakan, cepet banget industri itu. Dan di pendidikan itu perubahannya itu nggak bisa cepat, karena contoh ya, kita bikin sebuah kurikulum, prodi bikin nentuin kurikulum misalkan. Nah, kurikulum itu harus dijalankan oleh kalian sampai kalian lulus, berarti 4 tahun ya. Nah, bisa jadi ketika nanti kalian kuliah, selama kalian kuliah di pertengahan itu ada betul-betul perkembangan industri meningkat banget, yang tadinya kalian nggak belajar itu, tapi di industri dipaksa untuk belajar itu. Tapi karena memang tadi ya, kurikulum itu nggak bisa merespon dengan cepat, ya tentu menurut saya masih ada sedikit gap, walaupun memang sekarang udah makin baik gitu dari sisi relevansi dengan kebutuhan industri tadi ya, karir atau kompetensi lulusan tersebut. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya, pertanyaannya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, Bapak, saya akan bertanya di pertanyaan terakhir. Jadi, apa aja sih, Pak, solusi inovatif yang bisa Bapak tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Masalah tadi mungkin ya, yang ada kesenjangan antara pendidikan dengan kebutuhan industri atau perkembangan di industri. Ya, inovasi yang paling utama sebetulnya kita perlu terus menjalin kerjasama dengan industri, kuncinya itu. Karena dengan kita menjalin kerjasama, kita bisa tahu apa sih yang sebetulnya terjadi di sana. Karena gitu ya, dosen-dosen yang memang latar belakangnya akademisi, itu kan tidak secara langsung terlibat di dunia industri ya, kecuali memang ada dosen praktisi yang datang langsung ke kita. Nah, dengan kita kerjasama, kita bisa menjalin hubungan untuk sama-sama meningkatkan atau mensinkronkan antara kurikulum kita dengan dunia industri di sana. Ya tadi, contoh nyatanya bisa dengan menggunakan atau melakukan kuliah praktisi ya, dari kuliah tamu atau dosen tamu yang datang ke kita dari praktisi langsung, mengajarkan bagaimana di industri atau alat-alat yang di industri dijelaskan ke kita, teknik-teknik yang mungkin baru di sana, kemudian diadopsi oleh kita di pembelajaran, seperti itu inovasinya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke. Sama-sama. Oke, baik Pak, terima kasih serta juga teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Ini benar-benar wawancara yang sangat bermanfaat dari Pak Jafar, sangat banyak insight yang bisa didapat. Mungkin dari saya itu bisa beberapa, ada yang bisa disimpulkan seperti kita yang masih muda ini, para pelajar yang belajar tentang fashion design atau tata busana, kita semua tuh harus punya integritas, yang Pak Jafar bilang, terus habis itu harus punya responsibility, tanggung jawab tentang karya-karya kita, terus kita juga harus terus mau belajar, harus terima kritik dari dosen kalau misalnya ada beberapa hal yang harus kita perbaikin. Terus juga dari sektor kreatif ini, kita tuh juga nggak bisa kan ya mengandalkan ijazah, tapi kita juga harus punya portofolio gitu kan, karena kita juga harus punya skill agar bisa bersaing di sektor industri kreatif ini. Terus habis dari itu, tentang kurikulum pendidikan ini juga masih perlu dikembangkan karena harus mengikuti perkembangan industri. Nah, terus habis dari itu jangan sampai tuh AI itu juga jangan sampai menguasai atau jadi menyingkirkan kreatif kita gitu. Jadi jangan kita terlalu mengandalkan. Nah, demikian wawancara sesi malam ini yang dapat kami lakukan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Jafar yang telah meluangkan waktunya pada malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga menjadi inspirasi bagi